Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka ya zal jalali wal ikram. Pertemuan kita kali ini akan membahas bab selanjutnya dari matan Al-Jurumiyah, yaitu babul iqrab. Setelah tadi pagi kita membahas babul kalam, sekarang kita membahas tentang babul iqrab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iqrabi. Al-iqrabu huwa taghyiru awakhiril kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تعبيرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Pembahasan kita tentang al-iqrab yang pertama yaitu definisi dari iqrab itu sendiri, yaitu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafzan aw ta'biran, yaitu perubahan akhir kalimat li ikhtilafil awamili, karena berbeda-beda amil dakhilati, amil yang masuk, 'alaiha kepada kalimat tersebut, lafzan aw ta'biran, baik dia itu perubahannya itu secara lafaz atau perubahannya itu secara takdir. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, di sini kita akan membahas sedikit terkait definisi dari iqrab itu. Yang pertama, al-iqrabu. Nah, kalau dari segi iqrab, kita masuk belajar iqrab sedikit. Al-iqrabu ini adalah iqrabnya mubtada. Kenapa? Karena kaidahnya setiap isim yang beralif lam di pangkal kalimat, maka iqrabnya adalah mubtada. Al-iqrabu mubtada, huwa ini domir. Domir ini berfungsi sebagai pemisah antara mubtada dengan khobar, maka namanya domirul fasli. Taghyiru menjadi khobar, khobar dari al-iqrabu. Khobar marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Taghyiru mudhaf awakhiri mudhafun ilaih, mudhaf sani al-kalimi mudhafun ilaih. Likhtilafi lam harfu jarrin, ikhtilafi majrurun bilam, likhtilafi mudhaf al-awamili mudhafun ilaih. Ad-dakhilati dia menjadi na'at, menjadi sifat dari al-awamilid dakhilati. Karena setiap dua isim yang beralif lam bertemu dua isim yang beralif lam, maka iqrabnya menjadi na'at. Alaiha, alai jar majrur, pembahasan kita di babul kalam sebelumnya, setiap kalimat yang dimasuki oleh huruf jar, maka dia itu harus sesudahnya harus berbaris kasrah. Maka ala harfu jarrin, ha ini domir. Domirnya ini mabaniun al-fathi fi mahalli jarrin bi ala. Mahalnya huruf ha ini, domir ini, mahalnya dia itu menempati majarur dari huruf harfu jarin ala. Lafzon, lafzon ini iqrabnya menjadi maf'ul binas il khafid. Dia itu maf'ul atau mansubun binas il khafid, dinasabkan karena membuang huruf jar, maka takdirnya alaiha fil labzi au takdiri. Jadi lafzan ini iqrabnya mansubun binas il khafid, takdiran juga sama mansubun binas il khafid. Au ini harfu atop, nanti kita bahas di babul atop berikutnya. Nah, di dalam babul iqrab itu perubahan itu ada dua. Yang pertama perubahan secara lafaz. Yang pertama perubahannya itu secara lafaz.
yaitu yang jelas perubahannya itu terlihat di akhir kalimat. Contohnya, kalimat zayada sebelum dikasih harokat, kita tidak bisa mengharokati kalimat zayada ini, mau diharokati seperti ropak, nasab, atau jar, karena tidak ada tuntutan sebelumnya. Tapi karena adanya ikrob, perubahan, maka dia nanti zayada ini berubah menjadi sesuai tuntutan kalimat sebelumnya. Maka jika tuntutannya itu rofa, maka dia berubah menjadi rofa. Contohnya, ja'a zaidun. Zaidun ini yang tadi tidak dikasih harokat, tidak mempunyai harokat, maka sekarang menjadi rofa karena tuntutannya menjadi fa'il dari ja'a fi'il madi, zaidun fa'ilun. Nah, tuntutannya kalau misalnya nasab, maka dia harus dinasabkan. Contohnya ra'aitu zaidan. Tuntutannya khafat, majarur, maka marartu bi zaidin, zaidinnya ini harus dijarkan. Itulah perubahan secara lafaz. Perubahannya itu jelas terlihat di akhir, yaitu tadi dari ja'a zaidun berubah menjadi ra'aitu zaidan, berubah lagi menjadi marartu bi zaidin. Kemudian perubahan yang kedua, ikrob yang kedua itu secara takdiri, dia tidak terlihat jelas di akhir kalimat. Contohnya kalimat al-fata dan kalimat al-qudi. Maka ja al-fata ini tidak terlihat perubahannya di akhir. Berbeda dengan ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Ini kalaupun dibuat ja al-fata, dibuat ra'aitu tetap al-fata, dan selanjutnya marartu tetap bil fata. Nah, lalu perubahannya itu di mana? Makanya itu perubahan namanya perubahan secara takdiri. Ja'al fata. Ja'a tetap fi'il madi. Kemudian al fata menjadi fa'il. Fa'ilnya itu bagaimana harokatnya? Fa'ilun marfu'un bidammati muqaddaratin alal alifi at-ta'azzur li'annahu ismul maksur, yaitu uzur mengharokatinya. Uzur diharokati ja'al fata, harusnya kan akhirnya itu ja'al fata yu, tapi karena dia uzur maka dia tidak dikasih harokat. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, selanjutnya pada kalimat ja'al qodi, ja'a fi'il madi, ja'al qodi, maka ja'a fi'il madi, al qodi fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i. Kalau tadi ja'al fata, ja'a fi'lun madi, al fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'annahu ismul maqsur. Kalau ja'al qadi, al-qadinya fa'ilun marfu'un bidom muqaddaratun, al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i listiqal li'annahu ismul mangkus. Kalau tadi ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata, kalimat fatanya tidak berubah. Tapi kalau pada kalimat al-qadi, ketika dia menempati nasab, dia dizahirkan, yaitu ra'aitul qadiya. Kenapa? Karena kalau dibaca di waktu nasab, dia menjadi lil khiffah, lebih mudah diucapkan. Menjadi ra'aitul qadiya, qadiya menjadi maf'ulun bih, mansub wa alamatu raf'ihi fathatun zahiratun fi akhiri, tidak lagi ditakdirkan. Kemudian marartu bil fata. Tapi waktu jar marartu bil qadi, waktu jar al-qadinya tetap kasrohnya tetap ditakdirkan lagi, seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ikrob itu dibagi kepada 4. Waqsamuhu arba'atun, ikrob itu dibagi 4, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jasmun. Nah, dan dari yang 4 ini, yang masuk kepada isim dan yang masuk kepada fi'il itu berbeda. Maka
ikrob yang masuk kepada isim yaitu rofa. Contohnya jaa Zaidun, maka Zaidun diropakan. Nah, karena tuntutannya harus rofa. Kemudian nasab, ro'aitu Zaidan, Zaidan dinasobkan karena tuntutannya nasab menjadi maf'ulun bih dari ro'aitu. Kemudian khofat, marortu bi Zaidin, Zaidin dikhofatkan, dijarkan karena tuntutannya dijarkan yaitu karena masuk huruf ba. Selanjutnya ikrob yang masuk kepada fiil yaitu rofa, nasab, jazam. Contoh rofa, yansuru dirofakan karena dia fi'lul mudhari. Kemudian ada waktunya dia dinasabkan yaitu ketika masuk harfu nasbin menjadi layan suro. Dari yansuru karena masuk huruf lan harfu nasbin menjadi yansuro. Lan harfu naf'in wa nasbin wastikbalin. Lan ini namanya harfu naf'in karena dia menafikan perbuatan, wa nasbin karena dia menasabkan fi'il mudhari, kemudian wastikbalin dan dia mengubah masanya menjadi masa yang akan datang. Tapi ada juga nanti lan yang bermakna wastikbal, harfu naf'in wa nasbin wastikbalin wastimrorin. Dia itu masa istiqbalnya berkelanjutan, yaitu nanti ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, contohnya lan tardo angkal yahudu. Makanya lannya di situ harfu naf'in wa nasbin wastimrorin, berkelanjutan sampai tidak ada batas masanya. Kemudian jazam. Contohnya lam yansur. Nah, lam ini menjazamkan kalimat yansur. Tadi dari yansuru, yansuro, la yansuro menjadi lam yansur. Lam harfu naf'in wa jasmin wa qalbin. Jadi namanya harfu lam ini namanya harfu naf'in, harfu yang menafikan perbuatan, wa jasmin dan menjazamkan fi'il mudhari, wa qalbin dan mengganti masanya menjadi dari masa hal menjadi masa madi. Yansur fi'il mudhari majazumun bilam. Walamatu jazmihi sukun fi akhirih. Nah, sekian. Makanya dari babul ikrob ini kita sudah mulai mengikrob dan sedikit kita bahas kembali. Tadi di babul kalam kita sudah membahas tentang babu, baba, babi, al-ikrobi. Tadi kalau di babul kalam babu, baba, babil kalami. Sekarang babu, baba, babi, al-ikrobi. Kalau babu tadi di babul kalam kita menjelaskan ikrobnya menjadi khobar mubtada mahzuf takdiruhu haza. Namun babu ini bukan hanya ikrobnya menjadi khobar saja, dia bisa saja menjadi mubtada. Waktu kapan dia menjadi mubtada ala khobarin mahzufin? Takdirnya babul ikrobi haza mahalluhu. Maka haza mahalluhu, jumlah dari haza mahalluhu menjadi khobar dari kalimat babu. Kalau baba, babi, al-ikrobi menjadi mak'ul. Kalau baba, babi menjadi majarur. Seperti itu. Terima kasih kawan-kawan yang telah mengikuti muzakarah kita. Semoga berkah buat kita semua sambil menunggu waktu berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.